Nah oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bang Dan SF. Nah dalam video kali ini kita akan sedikit sharing ya mengenai beberapa motif batik pada ikan cana maru itu cukup menarik dan banyak sekali berbagai macam karakter batik yang ada pada maru ya kawan-kawan. Nah dalam video kali ini kita akan memberikan contoh untuk ikan itu sendiri ada di galeri Bang Dan SF. Nah, untuk kawan-kawan yang baru saja menonton video ini, kawan-kawan bisa cek video sebelumnya dari konten-konten kita ya kawan-kawan. Untuk ikan yang pertama kita akan coba berikan sedikit review ya untuk displayan tank yang ada pada area depan untuk ikan cana kita. Nah untuk area depan ini kita menggunakan beberapa setapan aquascape dengan mempadukan tanaman aquascape dengan akar ya kawan-kawan. Nah dalam video sebelumnya juga kita sudah buatkan untuk videonya mengenai review tank itu sendiri. Nah untuk sekarang kita akan melihat untuk motif daripada ikan yang kita akan coba lihat karakternya. Nah untuk ikan cana yang pertama ini kita keep kurang lebih 3 bulan ya, ikan sisaan daripada sortiran yang kemarin sudah dibeli oleh orang Klaten yang ikannya itu dikirim untuk ke Vietnam. Nah ikan ini kita keep 3 bulan. Nah dengan metode ketapang dan air bening. Nah untuk pertama kita treatment itu menggunakan air ketapang. Nah setelah kurang lebih di 1 bulanan kita angkat air ketapang itu, kita kuras. Nah kita gunakan air bening. Nah untuk sekarang kita treatment menggunakan air semi-semi bening dan ketapang gitu. Jadi ketapangnya itu ketapang extra joss gitulah, jadi agak bening gitu. Nah kenapa sih alasan kita menggunakan ketapang extra joss ini? Agar memaksimalkan untuk batiknya itu biar lebih kesannya bisa bertambah lah. Karena kalaupun nantinya kita paksa menggunakan air ketapang, malah si bunganya itulah yang akan bermunculan. Nah ditakutkan itu nantinya si motif batiknya itu bakalan pudar. Nah untuk karakter yang di atas ini kurang lebih lumayan cukup spesial ya, dikarenakan karena untuk batiknya itu bisa nyampe atas, namun untuk motifnya sendiri tidak seperti ikan-ikan yang nanti kita akan coba lihat. Untuk batiknya itu dia cenderung tidak penuh untuk bulatan-bulatan tersebut. Nah urat-urat bulatan itu hanya ada pada area bawah yang pada umumnya kita melihat ikan cana di ukuran segini tuh emang umumnya bulatannya itu di bawah ya. Nah nanti juga akan kita perlihatkan untuk karakter dari ikan cana yang motifnya itu standar lah. Tapi untuk standar ini di size yang kurang lebih sudah di ukuran mau masuk 20 cm sih ya, masih tegas gitulah. Nah untuk selanjutnya ikan yang di dalam. Nah untuk ikan yang di dalam di sini kita masih menggunakan setapan aquascape. Nah dengan beberapa hardscape akar dan tanaman aquascape. Lalu untuk karakter ikannya sendiri di sini kita melihat lumayan ya untuk motifnya sendiri. Dia memiliki ciri khas yaitu bulatan tipis di bawah dengan garis yang lumayan panjang di area atas. Jadi ada garis yang memang lumayan panjang dan bulatannya itu agak sedikit melebar, sehingga dia memberikan kesan bahwa karakter dari batiknya itu bulatan besar yang ada pada di area atas itu yang menjadi lebih dominan gitu ya. Nah karakter ini sendiri memang cukup dan umum gitu, banyak ya kita lihat. Tapi di sini ada yang spesial karena si garis yang membulat besar itu cukup tidak terputus. Nah
bulatan besar itu tidak terputus. Nah, sehingga menjadi ciri khas dari ikan ini. Untuk mental sendiri oke, barnya lumayan simetris dengan karakter yang lumayan tegas, dan ini sangat banyak digemari oleh kiper-kiper Cana karena bentuknya itu ngeblok gitu ya kawan-kawan. Bentuk ngeblok ini sangat dicari, dan saya juga senang dengan bentuk bar yang seperti ini karena memang cukup sulit juga untuk mencari karakter yang seperti ini. Nah, ini kita lihat simetris. Nah, namun ada beberapa kekurangan dari cabungnya, itu tidak terlalu banyak, bahkan tidak sampai kelihatan lah kalau kita melihat kasat mata. Kalau kita melihat lebih dekat, lebih jelas, itu bakalan kelihatan banget ada cabung, namun tidak terlalu banyak. Nah, untuk selanjutnya, di tank selanjutnya ada di sebelah kiri saya gitu ya. Ini masih sama. Untuk hardscape-nya itu menggunakan akar dan beberapa batu serta tanaman aquascape. Ikan ini kita menggunakan semi ketapang tipis, sehingga menjadi lebih kekuning-kuningan, lebih arahnya ke coklat sih ya, tapi bening lah untuk airnya sendiri. Nah, untuk karakternya ini karakter umum yang kita sering lihat, tapi dia lebih kencangnya itu untuk karakternya dari garis yang lumayan tebal gitu ya untuk garisnya. Nah, untuk karakternya sih masih standar kalau ini ya, beda halnya dengan kedua ikan yang tadi kita sudah review. Nah, untuk mental oke, bar juga oke, tebal gitu, tapi tidak ngeblok seperti yang tadi sebelumnya kita review. Nah, untuk selanjutnya dari ikan yang single tank, tank kecil yang kita sudah sekat. Nah, untuk karakternya sendiri dia untuk bar tegas, untuk motif batik sih standar ya, kawan-kawan sering lihat. Di sini kita hanya perlu waktu untuk menambah urat garis si batiknya itu, yang mudah-mudahan bisa diprogres, karena untuk progres batik ini sendiri yang saya sering dengar itu hanya mempertahankan. Untuk karakternya itu kita mencari dari bahanan seperti ini. Nah, makanya untuk kawan-kawan yang ingin mencari motif batik itu di ukuran seginilah yang idealnya gitu, biar kawan-kawan nantinya akan mempertahankan itu karakternya kental gitu, untuk nanti seterusnya kawan-kawan progres. Nah, untuk target kita di size 25 itu masih bisa stabil, bahkan bisa sampai ngeblok seperti yang Mas Fajar Arif punya si Tobil. Nah, untuk selanjutnya dari tank ini, untuk temannya sendiri karakternya masih sama ya, karakternya masih sama dengan beberapa garis urat batik yang lumayan tegas, namun tidak setinggi dari motif batik yang sebelumnya sudah kita review. Nah, untuk tank selanjutnya ada pada tank 6 tank yang kecil di depan, di area depan. Nah, untuk 6 tank yang di area depan ini kita memiliki satu karakter ikan yang sudah set. Untuk karakter batiknya sendiri di sini masih tipis, tapi cenderung dia bulatannya lumayan cukup besar gitu ya. Dan untuk selanjutnya kita ke tank yang atas. Nah, untuk ke tank yang atas dia karakternya cukup bagus juga untuk karakter ikannya. Pertama, barnya tegas banget, yang kedua mental oke, yang ketiga dari motif batik ini sendiri lebih bagus dari ikan-ikan yang sebelumnya kita sudah review. Nah, di sini untuk motif batiknya sendiri ya, dia uratnya lebih banyak, untuk bulatannya sendiri lebih bervariatif, sehingga memberikan kesan batiknya itu lumayan cukup banyak dan lumayan cukup rapat gitulah ya. Jadi si batiknya itu kita hanya cukup menunggu waktu, mudah-mudahan si urat garis batiknya itu bisa nambah ke area depan gitu, biar penuh gitu lah ya istilahnya ya. Nah, untuk ke area
Depan juga masih ada. Ini yang lebih spesial karena di sini untuk bulatan urat batiknya itu lumayan cukup banyak dan tebal gitu. Batiknya itu cukup penuh gitu nyampe ke depan gitu lah ya. Jadi si bulatannya itu lumayan walaupun kecil-kecil tapi dia penuh. Nah, di sini masih tipis untuk urat-uratnya. Dan untuk menambah kesan lebih penuhnya itu dari barnya lebih banyak juga untuk ikan ini, dan karakternya lumayan bagus. Di sini ikannya lebih bersih gitu ya istilahnya ya, lebih bersihnya karena nggak tahu efek dari lampu kah atau dari background atau dari emang settingan. Ikan ini lebih bersih dan mental oke, serta anatomi yang lumayan lah menurut saya pribadi ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Mungkin itu adalah salah satu karakter-karakter batik yang ada pada ikan Sanamaru yang ada di Galeri Bang Dan SF. Tunggu perkembangan dari ikan ini, yang mudah-mudahan di size yang kita targetkan di 25 cm itu ikannya masih ada, yang nantinya kita akan terus update. Walaupun nantinya tidak ada, kita akan update ikan apa yang akan kita gantikan untuk si ikan-ikan yang sold out. Nah, oke, mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.